bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest dan Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke bosku, di seri Meet the Expert kali ini kita akan ngomongin hal yang menarik nih buat bosku yang mau berkarir di bidang human resource atau HR nih bosku. Atau menarik juga nih buat bosku yang mau berhadapan dengan HR alias job seeker nih bosku. Nah, untuk berbicara soal ini, saya sudah mengundang Subhan nih selaku praktisi HR Operation dari PT Prismas Jamintara. Oke, nah apa kabar Man? Alhamdulillah sehat. Gile. Kita lama nggak ketemu ya. Padahal tiap hari ketemu ya. Bang. Oke, nah bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest dan Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke bosku, nah mungkin sebelum kita berbincang-bincang soal human resource ini, nah mungkin kita tanya dulu ya. Jadi Bro Subhan ini kira-kira mengawali karir dari mana sih? Atau kuliah dari mana dulu deh? Oh, gitu. Boleh. Nah, disclaimer dulu sebenarnya saya sama Reja ini teman kuliah ya dulu ya. Iya, itu gimmick aja sih nanya sempet sih. Satu alma mater. Iya. Tapi kemudian dulu di Ekonomi Pembangunan UIN. Iya, betul. Tapi Reja sampai lulus, saya enggak, saya murtad. Waduh. Astagfirullahaladzim. Enggak. Saya memilih untuk pindah karena pada saat itu ada gejolak dari keluarga juga. Jadi basic keluarga saya kan akademisi ya. Mereka pengen kalau saya itu sewaktu-waktu akan jadi guru. Terjunlah pindah ke pendidikan agama Islam pada saat itu. Oke. Nyebrang nih jauh nih. Nyebrang jauh. Pembangunan ke pendidikan agama Islam. Terus dari kecil saya tuh suka sesuatu soal fotografi dan videografi ya. Nah kebetulan pertama kali kerja itu terjun ke bidang itu, tapi di jasa konsultasi manajemen HR. Oke. Kurang lebih sebenarnya saya satu kantor juga dulu sama dia nih. Iya. Jadi sebenarnya memang saya merekomendasikan beliau untuk menggantikan saya di kantor itu dulu. Betul. Gitu. Betul. Nah, once itu berjalan ternyata menarik banget nih ketika saya ikut bos dulu kan Samuel. Banyak perjalanan dalam hidup yang diambil hikmahnya dari beliau gitu. Iya, betul. Di situ ternyata kalau beliau lagi ngisi materi itu selalu membuat saya tuh tertarik untuk mencoba. Jadi wah kayaknya ada challenge baru nih. Ketimbang jadi videographer, ketimbang jadi editor, kayaknya lebih cerah nih di sini gitu kan. My God, beautiful, amazing. Ini yang papa cari selama ini. Karena jadi guru nggak jadi ekonom nggak jadi, jadi apa lagi kan? Iya. Saya jadi mencoba untuk mencari peruntungan karir yang baru ya. Oke. Berarti itu awal mulanya sebenarnya adalah gara-gara ada kesempatan ya. Betul. Di pekerjaan yang job desk-nya apa, tapi ternyata ada kesempatan yang lebih menarik. Betul. Gitu. Oke Ban, jadi kan tadi emang kita tahu ya, dari ada kesempatan memilih coba untuk pindah karir. Betul. Nah, tapi alasannya kenapa nih? Jadi gini Ja, waktu itu kan kita kalau ngedit video itu pasti kita pelajari dulu tuh basic ilmu semua soal mereka bawain gitu. Terutama kalau misalkan bos lagi ngisi acara soal KPI workshop, terus soal seputar konsultasi manajemen HR. Nah itu biasanya emang saya baca dulu tuh. Di situ ternyata saya ngelihat menarik banget ya, ada di dunia HR ini yang dimana itu kita bisa jadi jembatan. Iya. Nah kalau misalnya digambarin HR itu kan kayak apa ya, kalau lagi sekarang tren tuh mungkin akuarium ya, lagi tren banget tuh. Akuarium, HR itu kayak air di dalam akuarium itu. Kalau airnya butek, ikannya stres. Iya, nah, betul. itu sama tuh sebenarnya gambarannya kan. Kalau HR-nya butek nih, wah karyawannya stres nih. Ternyata di situ ada satu challenge yang dimana kita itu harus tetap jernih. Nah dunia itu yang selalu dinamis itu yang sebenarnya saya tuh pengen banget kerja di situ gitu kan. Nah akhirnya memutuskan lah untuk resign dari tempat itu ke tempat di seputaran kesehatan, melamar sebagai HR pertama kalinya di situ. Akhirnya di situ
berlanjut nih sampai sekarang ketagihan. Awalnya cuma cobain, tapi ku ketagihan. Oke, ini berarti mantap ya. Jadi sebenarnya kenapa memilih loncat ke HR ini supaya kita bisa belajar menjadi mediator lah ya dari suatu tempat di mana ada karyawan yang mau berkembang, gimana kita bisa menjadi orang yang membidiasikan perkembangannya. Betul, gitu ya. betul. Oke, mantap nih, pahala jariah. Amin. Oke Ben, nah kalau tadi kita bisa soal akuarium, yang berarti tempat bekerjanya, kita sebagai air yang menjadi mediatornya, dan ikan sebagai karyawan-karyawan yang ada dalamnya kan. Betul. Nah, kalau sekarang kita bicara soal air dan akuarium nih, di dalam satu akuarium biasanya kan ikannya banyak, berbagai-bagai jenis nih, ya kan. Nah, mungkin air yang cocok untuk ikan A belum tentu cocok dengan ikan B. Betul. Apalagi misalnya ikan A-nya sensitif, katakanlah Gen Z, karyawan Gen Z gitu ya, bisa kita ibaratkan ya. Nah, gimana caranya sebagai seorang HR itu bisa menjadi platform yang cocok untuk semua karyawan? Sebenarnya kalau ngomongin soal itu nggak ada rumusan baku ya buat jadi gimana ya, jadi cara jadi air yang tepat. Iya, betul. Belet ya. Emang saya ini 11-12 Isyana. Ngomongnya belibet. Tempatnya ada nggak untuk konser klasik? Ada banyak. Ada Aulia. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, sebenarnya kalau misalkan kita mau ngejar masing-masing jawaban itu untuk bisa match sama masing-masing orang, kita capek Pak, pasti. Iya betul. Capek banget. Nah, ada caranya gimana kalau menghadapi itu tuh enaknya gimana? Pertama, ini sebenarnya simple banget jawabannya. Kita itu kayak ibaratnya kalau browser buka tab kan bisa banyak tuh. Iya. Tapi kan nggak semua browser kita buka dalam satu waktu. Iya betul. Ya kan, cuman satu aja yang bisa kita buka, kita selesaiin dulu, yang lain kita mute. Iya. Nah betul. itu sebenarnya kuncinya. Nah kalau dibahasain mungkin dibikin namanya skala prioritas. Oke. Skala prioritas. Jadi ada kategori masalah yang memang harus ditangani langsung. Kita langsung take action di situ. Wah, kita all out di situ buat cari solusinya apa nih segala macem. Terus baru gitu di situ kita olah lagi. Nah, ada kategori yang penting tapi nggak mendesak. Itu bisa kita jadiin acuan juga. Iya. Kita notes dulu apa poin yang mau kita selesain, tapi nanti kita selesaikan jadwalnya. Kita selesai dulu yang lebih penting, baru bergerak kesana situ. ya. Nah ada yang nggak penting sama nggak mendesak, itu loh dilupain aja. Dilupain aja, nanti aja paling belakang. Yang kedua itu ada kita bikin framework. Nah di framework ini kan sebenarnya kalau misalkan masalah-masalah teman-teman karyawan itu kan sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau kita tarik secara garis besar, ada yang masalahnya absen telat mulu, ada yang masalah minta naik gaji mulu, ada yang nggak pernah perform, banyak tuh. Hancur. Nah tapi kan sebenarnya kita bisa tarik satu kesimpulan, satu benang merah yang kita itu bisa jadiin rumus baku dalam menyelesaikan itu, meskipun pada kenyataannya pendekatannya harus beda-beda. Nah itu yang jadi improvisasi, poin improvisasinya. Tapi basicnya kita harus tahu frameworknya dulu. Iya. Gitu. Itu buat mudahinnya itu sih, buat mudahin kerjaannya itu ya, Oke. supaya kita nggak burn out. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan sebenarnya caranya adalah tetap lihat mana yang prioritas paling penting dulu. Betul. Oke, kita lihat mana yang masalahnya harus benar-benar diselesaikan dulu. Oke, berarti ntar baru kita cari solusinya sesuai dengan tab yang kita buka atau sesuai dengan karyawan butuhnya apa. Betul. Gitu ya. Nah, tambahan lagi tadi nyinggung soal Gen Z ya. Kalau Gen Z bukan sih sebenarnya? Kita Gen Z juga sih. Kita Gen Z juga ya kayaknya. Cuman kita agak bapak-bapak aja. Agak bapak-bapak aja. Oke. Ini asli. Kenapa ini bisa asli? Karena kita gituin, kacamatanya kagak jatuh. Gen Z itu kan punya karakter yang cukup unik ya di dalam dunia kerja, di mana Gen Z itu cenderung minta untuk fleksibilitas. Iya. Tapi dia itu sebenarnya orang yang paling simpel. Gen Z itu paling simpel. Nah, untuk nyelesain masalah mereka itu sebenarnya kita bisa breakdown secara rinci kepada mereka. Jadi jangan gunain kata-kata yang bertele-tele tuh. Nah, ada satu pengalaman di kantor gue juga. Di situ HR gue ini emang terlalu baku ya. Oke. Jadi terlalu kaku lah. Terlalu kaku betul. Jadi dia nyelesain masalah tuh kayak dengerin kultum. Ngantuk Pak. Ngantuk banget. Nah tapi dia itu selama dikasih coaching sama tim HR ini nggak pernah
nggak pernah nyambung gitu, akhirnya terlalu mental gitu. Nah coba saya tuh masuk ke pendekatan berbeda. Saya coba gali masalahnya dia dulu dan saya kasih treatment, saya jelaskan ke dia straight to the point. Poinnya itu. Kalau ke Gen Z tuh mereka lebih senang untuk mereka tuh tahu apa sebenarnya seberapa penting sih pekerjaan itu buat dia. Straight to the pointnya itu yang dicari. Oke Ben, sekarang kita mungkin masih soal Gen Z nih. Sekarang kan fenomena yang paling banyak terjadi di Gen Z ini adalah mereka suka yang namanya quiet quitting atau quiet resign ya. Maksudnya mereka tuh kayak males nyata kayak gini-gini kerjain aja lah, sekenanya aja gitu. Nah maksudnya ini kan lama-lama bisa membuat mereka juga kalau kantornya nggak aware juga mereka jadi cepat keluar. Dan itu kan berpengaruh ke performa perusahaan ya, turnover jadi besar gitu kan. Nah sebagai seorang HR nih, gimana cara menanggulangi hal tersebut nih? Sebenarnya quiet quitting ini kalau digambarin itu sebagai silent treatment atau silent protest. Nah, HR ini butuh kepekaan di situ. Nah, gimana sih kalau misalkan orang pacaran kan pasti pernah lah. Males banget sama orang ini nih, diginain lah gitu kan. Atau kalau pacaran misalnya suka kayak aku salah apa sih? Pikir aja sendiri. Itu kan males banget dah. Nah, di situ kan sebenarnya HR itu harus peka. Nah, di sini masuklah peran HR dalam menangani fenomena ini. Jadi, quiet quitting ini ada ketidakbalance, ada ketidakseimbangan. Dia nggak nemu nih, kalau bahasa ekonomi dulu gua kuliah tuh equilibrium. Ya. Equilibrium. Apaan itu? Itu nggak seimbang antara ekspektasi karyawan dengan realita yang diterima. Begitu juga ekspektasi perusahaan dengan realita yang diterima. Gitu. Nah, di sini kita butuh kepekaan dan analisa. Bukan sekadar asumsi, tapi HR tuh harus terjun cari data. Kenapa fenomena ini banyak terjadi? Karena misalnya kurangnya monitoring pengawasan, atau misalkan job desk-nya terlalu banyak atau nggak punya arah dalam pekerjaan, itu kan bikin sebenarnya karyawan tuh burnout ya. Pada akhirnya dia aduh bete lah gue kerja ngapain sih gitu kan. Apa sih yang dicari gitu. Betul. Nah, dari data itu kita bisa olah dan kita sampaikan ke manajemen bahwa ini loh sebenarnya turnover kita tinggi dan ternyata menjaga ketahanan karyawan atau retention karyawan itu lebih murah cost-nya dibanding kita cari rekrut baru. Itu malah bisa it takes too many time. Iya, betul. Selain money time itu kan menghambat proses bisnis juga kan. Iya, betul. Ada posisi tertentu yang emang harus dia rekruternya sibuk tuh. Dia sampai lupa menyeimbangkan perusahaan itu sendiri gitu. Iya, dan kalau nggak diisi nanti lama-lama jadi karyawan lain yang ngerjain, karyawan lainnya ikut resign juga. Betul. Iya, susah juga. Nah, dari data itu banyak yang bisa kita olah. Contoh misalkan kita terapkan strategi yang relevan untuk menangani ini dulu. Paling simpel, absensi atau jam kerja lah. Jadi misalkan gini, ada perusahaan yang sebenarnya dalam posisi tertentu itu dia nggak menekankan soal soal jam kerja. Dia bisa tuh fleksibel jam kerjanya. Contoh lah misalkan di digital marketing atau editor atau IT, yang dia sebenarnya nggak mesti lu duduk dari jam 9 sampai jam 6, dari jam 8 sampai jam 5 lu duduk depan komputer ini bla bla segala macam selesai enggak. Sebenarnya dia bisa kerja dimanapun itu. Iya. Nah, sebenarnya poin-poin itu yang bisa kita terapin nih, karena itu relevan strateginya. Nah, untuk bisa sampai ke situ dari data ini kita bisa match kan tadi ya poinnya itu ada nggak seimbang nih antara perusahaan mau sama ekspektasi karyawan. Nah, disitulah peran manajemen itu menetapkan arah. Arah perusahaan ini mau dibawa kemana, diturunin lagi jadi KPI, ya kan, kayak Key Performance Indicator. Once itu jelas, kita bakal bisa tarik semua kesimpulan itu dan itu kita bisa redam. Jadi dari situ kan banyak turunannya tuh. HR bisa bikin job grading, eskalasi kerjaan dan segala macam tetek bengeknya lah. Itu sebenarnya tujuannya memang untuk menjaga supaya budaya kerja ini atau proses kerja end-to-end prosesnya itu tetap seimbang. Nggak ada karyawan yang merasa terlalu capek, nggak ada karyawan yang merasa terlalu terintimidasi sama pekerjaannya. Iya, dan peraturannya juga ya. Betul. Gitu. Tapi balik lagi Pak, dalam prosesnya sebenarnya banyak yang akhirnya praktiknya itu menyalahi semua ini. Misalnya ada kerjaan yang urgent yang dia bisa dibawa sampai ke luar jam kerja. Nah, itulah pentingnya
mengapa kita harus buat skala prioritas. Yeah. Jadi makanya gue bilang tadi kan dua arah nih, antara perusahaan punya tanggung jawab, tapi individu juga punya tanggung jawab. Individu bertanggung jawab untuk mengatur skala prioritas itu, kapan harus ini, kapan harus itu. Perusahaan bertanggung jawab untuk membentuk budaya yang sehat. Nah, kedua ini harus disimbang. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya manajemen juga harus tahu ya, kayak sebenarnya karyawan tuh butuh apa. Betul. Dilihat dia tuh habit kerjanya seperti apa. Betul. Dan dilihat prioritasnya, memang kalau bisa dikasih fleksibilitas, kasih lah supaya dia juga nggak sering burn out lah. Gitu Betul, ya. betul. Jadi cara mengatasinya itu ya Ben ya. Dan ada satu lagi juga soal apresiasi. Itu penting menurut gue, itu penting karena apresiasi itu nggak cuma misalkan anak ini udah bonus capek, gaji gitu, ya, enggak soal itu doang. Sebenarnya apresiasi kecil itu butuh juga. Misalnya dari atasan itu bisa kasih feedback langsung, misalkan kayak, thank you ya, kerjaan mantep banget nih. Jadi ada improve ke klien kita jadi gini gitu kan. Sebuah afirmasi itu yang sebenarnya diperlukan. Jadi karyawan tuh merasa dilibatkan juga. Nggak cuma merasa jadi budak doang. Iya, nggak cuma gitu kroco doang gitu. Betul, ya. Tapi dia dilibatkan. Nah, dalam proses tertentu juga yang butuh posisi dia juga dilibatkan. Apa aspirasi dia itu harus ditampung juga. Iya. Oke Ben, selanjutnya nih pertanyaannya apa ya? Sorry. Kok bisa ada di situ? Kepo biasa suka baca-baca. Lu bisa aja. Jadi Ben, sekarang kita berbicara buat bosku-bosku yang lagi cari kerja nih Ben. From the team at Hacksmith Industries. Nah, ada nggak sih dari sebagai kacamata seorang HR dari ini nih? Kacamata HR. Iya. Oke, nah kalau dari kacamata HR sendiri, gimana sih buat CV yang ciamik nih, yang mungkin langsung dilirik nih sama HR gitu? Buat bosku yang lagi jadi job seeker, tadi kuncinya itu ada di auto dilirik. Gitu. Oh iya. Auto diterima lah gitu. Ya, kan. auto dilihat dan diminati lah. Diminati. Simple banget kuncinya satu. Di CV itu coba nih ditulis, saya punya rekomendasi Pak ini. Iya. Hish, kalau ngomong jangan sembarangan. Nggak gitu bro. Oke, bercanda ya. Oke, ini jawaban serius saya. Sebenarnya simple. Untuk teman-teman yang udah pernah kerja, pasti kan udah melewati tuh di posisi itu ngapain aja. Nah itu yang sebenarnya harus dituangkan ke dalam CV itu. Nggak perlu panjang, nggak perlu detail-detail. Itu cukup poinnya aja. Tapi kita para rekruter itu sebenarnya lebih tertarik ketika kalau di dalam posisi itu kita tuh berhasil achieve something di dalam posisi itu. Misalnya dalam segi admin dia ternyata bisa melakukan efisiensi pengolahan data sekitar 70%. Ya terdengar bullshit, tapi ya sebenarnya sah-sah aja untuk dilakukan. Dan itu yang jadi poin plus ya, value lebih yang bakal dilihat oleh tim HR, terutama di recruiter. Nah itu yang harus di ini. Terus gambarin diri kamu itu sesingkat mungkin. Oke. Akan ada istilah love at first sight. Cinta pada pandangan pertama. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Jadi rekruter itu juga bisa jadi cinta dalam pandangan pertama hanya dengan kata-kata kamu di CV. Itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi misalkan saya orang yang adaptif, saya orang yang apa, itu cukup 2 poin aja yang disampaikan, apa yang jadi kelebihan. Oke. Berarti kayak sebenarnya yang terlalu bertele-tele umur berapa, rumah di mana tuh malah bikin males baca. Nggak usah. Jadi kayak koran ya. Betul. Data pribadi tuh seminimal mungkin lah. Paling yang penting-penting aja kayak email, nomor telepon itu aja. Oke Ben, kalau tadi kita udah bicara soal CV-nya, kalau udah jebol CV-nya nih, udah memikat hati para HR, pasti kan ada interview dong. Betul. Nah, kira-kira nih Ben, untuk melewati gocekan-gocekan para HR ini yang bertanya soal kita nih kan di interview, harus apa nih tips and triknya Ben? Ini kayak bocorin dapur sendiri ya. Iya sebenarnya ini kan bosku kurang enak apa lagi nih, didatengin praktisi langsung dari HR-nya nih kan. Bener juga ya. Jadi gini, sebenarnya kita tuh mau lihat seberapa konsisten para job seeker ini, para pelamar pekerjaan dengan apa yang dia tulis di CV-nya.
Oh, poinnya gitu. Poinnya itu dulu. Kalau di CV-nya dia ngomong apa, ketika di interview, aduh kok beda jawabannya, kan aneh. Kamu siapa? Kamu siapa? Nah, tapi lebih jauh sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan gojekan yang mulai muncul. Nah, itu ada tujuannya. Ini bongkar dapur ya. Maaf ya para rekruter ya. Jadi sebenarnya kita itu ngelihat seberapa kuat, seberapa siap mental pelamar ini untuk bisa join di posisi itu. Iya. Menggambarkan kalau dia itu memang betul-betul fit in di situ. Iya. Cara berpikirnya juga kita lihat. Bagaimana strategi dia ketika dia disampaikan sebuah masalah, dia bisa clear, bisa cari solusi, bisa solving di situ. Nah, kadang kan pertanyaannya juga nyebelin. Contohnya, ini paling sering nih, apalagi kalau saya baca CV pelamar di kantor nih, itu lucu-lucu kadang-kadang. Apa tuh? Ada yang pengalaman kerja 3 bulan pindah. Pasti saya tanyain kan, itu pertanyaan gocekan sebenarnya. Kamu sering ganti-ganti kerjaan ya? Itu kan kesannya kayak nyudutin gimana banget, gitu. Ya. Nah itu kuncinya di situ. Jangan kebawa emosi. Iya. Udah giniin kan kesel tuh. Akhirnya jawabnya seadanya. Iya. Sebenarnya enggak, yang kita lihat itu apa alasan di balik itu. Kan bisa tuh dirayu-rayu, kayak misalnya saya pengen mencari opportunity gitu. lebih baik, atau saya ketika di kerjaan itu saya sudah tidak mendapat challenge apapun yang bisa membuat diri saya berkembang. Nah, ini kata-kata saya kalau lagi interview sama orang. Kelas king. Nah, itu sebenarnya jawaban-jawaban gombal begitu, itu yang sebenarnya buat kita tuh wow gitu kan. Ini anak punya satu value yang menarik. Nah, terus hindari kata-kata yang bertele-tele. Contoh misalnya kalau misalkan dikasih satu kasus nih, berdasarkan satu studi kasus, jawab sesingkat mungkin pakai metode namanya STAR. Oh, apa tuh STAR tuh? Situation, task, action, result. Asik. Anjas kelas. Jadi situation itu latar belakang dulu, kenapa kasus itu bisa terjadi, kenapa studi case itu bisa ada. Terus tadi T itu task, tugasnya. Jadi di situ peran kamu tuh ngapain, peran kita tuh ngapain di situ kan. Kemudian action, apa tindakan yang kita ambil di situ untuk menjawab masalah ini dalam posisi pekerjaan yang sebelumnya ya gitu. Kemudian result, hasilnya apa? Apakah bagus, apakah enggak? Kalau hasil bagus mau hasil enggak, sebenarnya yang kita lihat itu STA-nya dulu ya. Ketika proses itunya sudah baik dan bagus, hasil bisa tangan gitu kan. Yang penting kan struktur berpikirnya itu yang kita cari. Karena kan poin R-nya ini kadang-kadang di satu perusahaan nggak bekerja, di perusahaan lain bisa bekerja ya. Betul. Gitu kan, tergantung situasi dan kondisi perusahaan juga. Betul. Nah, kadang juga ada pertanyaan yang sebenarnya kita mau lihat anak ini kaku apa enggak nih. Contoh misalnya, kalau bos kamu suka marah-marah, mau ngapain? Nah, itu kalau misalnya jawaban kan bingung ya, jawab gimana gue ya gitu kan. Sebenarnya bisa kan dialihin pertanyaannya, misalnya ya kan setiap orang punya sisi hari buruk lah gitu. Kita mungkin itu bosnya lagi hari buruk ya, kita pahamin aja. Oke Be, nah mungkin sebelum kita sudahi nih sesi kali ini, mau tahu juga dong kira-kira nih Ben, kalau ada bos Q yang mau berkarir di bidang HR nih, misalnya dia pengen meniru jalan ninja lu nih. Nah, tips and triknya apa aja nih supaya nggak kejeblos gitu? Ya biar nggak kejeblos ya. Pertama kenali dulu passion. Passion di diri kita itu apa sih? Balik lagi ke pertanyaan yang paling pertama tuh, kenapa saya bisa jadi HR? Karena pada dulu SMA sebenarnya sampai kuliah saya tuh bukan orang yang unggul di satu bidang tertentu. Oh, generalis. Okay. Nah, HR itu kan banyak tuh yang kayak gitunya. Kita gado-gado lah ya semua. Nah, jadi ada satu atasan saya dulu di tempat kerjaan yang lama, dia bilang kamu kayaknya cocok deh di bidang ini. Saya langsung ditempatin di situ gitu. Nah, itu buat tips pertama ya, kenali dulu passion kita. Nah, kedua, kita siapin tuh mentalnya. Karena jadi HR itu ternyata tidak semudah itu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Kesannya enak, wah jadi HR cuma ngomong doang, duduk doang, apa segala macam. Jauh di belakang itu kita berpikir bagaimana cara
strategi perusahaan, arah perusahaan ini bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman karyawan. Ya, itu. Betul. Nah, itu yang menjadi challenge. Terus selain mental, kita juga butuh pengalaman. Pengalaman itu bisa kita pelajari lah di YouTube banyak, di TikTok juga banyak. Nah, terus gimana kalau udah punya semua itu? Terus gimana cara ngelamarnya? Nah, kebetulan saya kerja nih ya lagi-lagi. Ini bridging nih, Bos. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nyari kerjaan, boleh untuk mampir ke Instagram kantor saya, Prismas Jamintara, atau main ke www.prismas.co.id. Itu bisa dilihat tuh teman-teman berapa banyak peluang karir di sana. Jadi kebetulan karena saya jasa outsourcing, penyedia tenaga kerja, itu bisa teman-teman buat lamar posisi-posisi yang ada di sana. Nah, itu nanti akan kita salurkan, either itu ke internal sendiri atau ke klien yang kita punya. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya ada perusahaan yang pengen cari tenaga kerja nih tapi kayaknya saya terlalu introvert untuk menginterview orang-orang. Betul. Nah, bisa menggunakan jasa Prismas nih. Betul. Nah, terutama buat teman-teman HR di perusahaan yang bisnisnya fasenya cepat, sehingga butuh waktu lebih untuk rekrut kandidat, kita bisa untuk membantu itu juga. Di samping itu kita juga punya jasa untuk executive search ya. Jadi di posisi-posisi tertentu kayak manajer, direktur, bahkan sampai ke level top management kita bisa untuk cariin itu. Oke. Ya itu nanti tergantung term and condition lah. Oke. Nah, kebetulan tenaga yang kita punya juga semua profesional ya, rekruternya. Oke. Jadi punya beberapa license juga. Udah license dan pastinya berpengalaman ya. Betul. Oke. Nah, jadi bosku nih mau yang butuh tenaga kerja atau yang mau cari kerja bisa langsung dicek nih bosku. Betul. Oke bosku, jadi itu dia perbincangan kita soal topik human resource atau HR nih lebih dikenal nih ya. Oke, semoga bisa menjadi insight nih buat bosku yang mau berkarir di bidang HR atau sedang berkarir di bidang HR, atau bosku juga yang butuh pekerjaan dan juga perusahaan-perusahaan yang pengen cari kerja tapi kesusahan nih dalam mencarinya kemana ya. Nah, bosku bisa langsung ke Prismas nih. Nah, selain itu kita ucapkan terima kasih juga nih kepada Mas Suban nih yang sudah membahas soal HR ini secara detail ya kan. Semoga semuanya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk para bosku ya. Nah, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.